singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya, kelompok 2, dapat mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teks akademik. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan semua anggota kelompok saya yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saudari Erika Fahmi Aisara sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Faiz Akmal, yang ketiga ada saudari Gracie Datu Madika selaku pemateri kedua, selanjutnya ada Hesli sebagai pemateri ketiga, dan saya Jennifer Emanuela Kompas selaku moderator dan juga pemateri keempat. Selanjutnya juga ada Muhammad Faisal selaku pemateri kelima, ada Muhammad Riko Romi selaku pemateri keenam, dan juga Wira Buana selaku pemateri ketujuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke poin materi yang pertama, yaitu pengertian teks akademik yang akan dibawakan oleh saudari Erika Fahmi Aisara, dan kepada saudari Erika saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi saya, yaitu pengertian teks akademik. Teks akademik atau teks ilmiah adalah teks atau laporan yang diterbitkan dengan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan mengikuti fakta hasil keilmiahan. Teks akademik terdiri dari dua genre, yaitu genre makro dan genre mikro. Genre makro contohnya adalah laporan penelitian, makalah, artikel yang umumnya berupa tulisan keilmuan. Sedangkan genre mikro adalah sub-sub bagian dalam genre makro. Selanjutnya yaitu tujuan teks akademik. Umumnya, teks akademik bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan mengikuti fakta hasil keilmiahan sehingga menjadi sumber informasi, sumber referensi pendidikan dalam suatu bidang. Bagi mahasiswa, teks akademik berguna untuk melatih mengerjakan sesuatu dengan teratur serta membaca dengan efektif. Selain itu sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa mengetahui berbagai informasi, penelitian, dan pengetahuan baru sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang semakin luas. Kedua, melatih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, merangsang pemikiran kritis dan untuk mencari tahu dan berpikir kritis. Keempat, membantu mahasiswa mendapatkan referensi. Kelima, meningkatkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam literatur. Keenam, memancing mahasiswa untuk menganalisa maksud tertentu dari sebuah teks akademik. 7. Melatih kemampuan mahasiswa sebagai persiapan skripsi bagi mahasiswa S1, tesis bagi mahasiswa S2, disertasi bagi mahasiswa S3. Selanjutnya, ciri-ciri teks akademik. Yang pertama yaitu sederhana dalam struktur kalimat. Kalimat inti sederhana merupakan kalimat yang hanya terdiri dari inti subjek dan inti predikat. Contohnya, Kasman menjadi ketua OSIS yang baru. Yang kedua, padat informasi. Yang dimaksud pada teks akademik adalah padat akan informasi. Contohnya, Dedi menjadi asisten dosen bahasa Indonesia di Universitas Khairun. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Maksud padat kata leksikal artinya dalam sebuah kalimat mengandung makna leksikal atau makna kata sebagai lambang benda yang memiliki unsur bahasa lepas penggunaan atau konteksnya. Contohnya, Asi menderita mah sehingga dibawa ke rumah sakit. Keempat, banyak memanfaatkan nominalisasi. Banyak memanfaatkan nominalisasi merupakan sebuah penggunaan kata kerja atau
atau kata sifat sebagai kata benda. Contohnya, Angga mengalami kegagalan dari gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi. Yang kelima, banyak memanfaatkan metamorfora gramatika dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruent. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang bersifat teknis dan khusus berkaitan di bidang tertentu. Yang ketujuh yaitu bersifat taksomonik dan abstrak. Taksomonik adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu, sedangkan abstrak adalah pokok persoalan yang dibicarakan di dalamnya. Contohnya, pada bagian ini dipaparkan penemuan telepon pintar, smartphone dapat membawa perubahan di bidang sosial budaya. 8. Banyak memanfaatkan sistem pengacuan Esfora. Pengacuan Esfora adalah menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di dalam kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Martin 1992. Contohnya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu genre teks akademik. Teks akademik atau yang sering juga disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Wiranto dan kawan-kawan 2014 1-2, teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya terkandung campuran dan beberapa genre mikro seperti deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Erika Fahmi Aisara atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke berbagai jenis genre makro, dan genre makro ini akan dijelaskan oleh saudari saya yang terkasih. Selanjutnya adalah Gresi Datumadika. Kepada Saudari Gresi Datumadika, saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi, yaitu jenis genre makro. Yang pertama ada artikel ilmiah. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan, berita, atau esai dan majalah. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan yang memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Adapun ciri-ciri ilmu artikel ilmiah yaitu yang pertama objektif, yang artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadi fokus bahasanya berbeda antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada rasional kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Dan yang ketiga adalah reserved, yang maksudnya adalah menahan diri, hati-hati dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi atau kepentingan tertentu. Struktur artikel ilmiah. Adapun struktur artikel ilmiah yaitu yang pertama ada judul, ada baris kepemilikan abstrak,
kata kunci, pendahuluan, dan keenam metode, dan ketujuh hasil dan pembahasan, dan yang kedelapan simpulan dan saran, dan adapun yang kesembilan yaitu ucapan terima kasih. Jenis makro yang kedua adalah makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya tulis yang membahas atau mempermasalahkan permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan. Makalah disusun dengan tujuan untuk memenuhi tugas tertentu, tugas akademik maupun tugas non-akademik. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri makalah. Ciri-ciri makalah yaitu beberapa ciri makalah yakni merupakan hasil kajian literatur dan atau laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan yang sesuai cakupan permasalahan suatu perkuliahan, mendemonstrasikan pemahaman mahasiswa tentang permasalahan teoretik yang dikaji atau kemampuan mahasiswa dalam menerapkan suatu prosedur, prinsip atau teori yang berhubungan dengan perkuliahan. Adapun fungsi makalah yaitu yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Yang kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisannya. Dan yang ketiga, memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, teori maupun konsep praktis. Dan yang keempat, yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecahan masalah. Dan yang jenis makro yang ketiga yaitu ada paper. Paper adalah suatu tulisan yang membahas tentang topik tertentu dengan didukung dan serta argumen yang kuat atau valid. Selain itu, paper juga diartikan sebagai ringkasan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam pengertian lain, paper dianggap sebagai tugas akhir, hanya saja lebih ringkas dan tetap rinci. Jenis-jenis paper sendiri tidak hanya ada satu jenis. Ada banyak jenis paper yang perlu dipahami. Ketika menulis paper, kita juga harus menentukan jenis paper yang akan digunakan. Hal tersebut nantinya akan menentukan bagaimana Anda merancang isi paper tersebut. Macam-macam paper adalah, itu yang pertama, paper argumentatif. Paper argumentatif biasanya menyajikan dua sisi makalah yang kontroversial di dalam suatu makalah, di mana paper jenis ini tergolong baik akan menyertakan kutipan di dalam teks daripada penelitian terdahulu yang menyajikan fakta logis dari kedua sisi masalah, kemudian ditambah dengan kesimpulan dari penulis dengan menganalisis pro dan juga kontra dari setiap argumen. Dan yang kedua ada paper analitik. Paper analitik akan mencakup informasi yang berbagai macam sumber, namun beberapa jenis ini lebih berfokus dalam menganalisis berbagai sudut pandang yang diwakili dari sudut pandang faktual dibandingkan pendapat. Dan yang ketiga yaitu paper definisi. Paper definisi ini tergolong jelas karena mengembangkan topik dari sudut pandang faktual yang umumnya tanpa pendapat penulis. Walaupun paper jenis ini akan
akan mencakup fakta dari berbagai macam sumber. Informasi ini akan dibiarkan tidak dianalisis dan hanya akan berisi mengenai fakta aktual yang ditemukan dari dalam temuan penelitian lainnya. Yang keempat ada paper komparatif dan kontraks. Jenis paper ini kerap dipakai dalam bidang sastra untuk membandingkan dua penulis yang berbeda ataupun cerita dari genre tertentu. Dan yang kelima ada paper sebab dan akibat. Paper sebab dan akibat biasanya akan melacak hasil yang mungkin atau yang diharapkan dari tindakan atau kebijakan tertentu dalam perkembangan yang logis yang mudah diikuti oleh para pembaca. Dan yang keenam ada laporan. Laporan kerap kali mengikuti memorandum atau format bisnis serupa dan kerap ditulis untuk menjelaskan situasi studi kasus. Contohnya laporan penelitian yang biasa ditugaskan oleh tutor Anda untuk menjelaskan mengenai masalah utama dalam skenario tempat kerja yang berasal dari sudut pandang sumber daya manusia. Yang ketujuh ada paper interpretatif. Paper ini kerap diperlukan oleh tutor dalam bidang sastra, humaniora, dan ilmu sosial. Dan adapun struktur penulisan paper yaitu ada yang pertama ada judul, pendahuluan, yang ketiga isi atau pembahasan, dan yang keempat penutup, yang kelima daftar pustaka. Adapun fungsi paper yaitu tujuannya penulis paper adalah untuk melatih mahasiswa menggunakan pemikiran atau penelitiannya secara ilmiah. Dan yang kedua, jadi dapat disimpulkan bahwa fungsi paper adalah alat mengukur atau mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap suatu topik yang ditulis. Nah, baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Gracie Datumadika atas pemaparan materinya. Jenis genre makro yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya yang terkasih, Saudari Hesley. Kepada Saudari Hesley, saya persilahkan. Kesempatan ini, saya akan membaca materi yang berjudul jurnal. Jurnal komunikasi memiliki makna yang berbeda lagi saat digunakan pada bidang perdagangan dan ilmu komunikasi. Dalam perdagangan, jurnal dikenal sebagai buku yang dipakai untuk mencatat transaksi berdasarkan urutan waktu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal adalah majalah yang khusus memuat artikel dalam bidang ilmu tertentu. Pengertian jurnal menurut beberapa ahli. Menurut Hakim, jurnal adalah publikasi yang memuat KTI yang di dalamnya mengandung data dan informasi yang mengajukan teks serta penulisannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmu dan diterbitkan secara berkala. Kemudian menurut Adnan dan kawan-kawan, jurnal merupakan forum disiplin ilmu tertentu. Karena dibaca oleh anggota masyarakat tertentu, maka jurnal ilmiah harus menyampaikan artikel-artikel yang sesuai dengan minat dan kepentingan tersebut. Menurut Koswara, jurnal adalah terbitan berskala yang berbentuk pamflet seri yang berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang pada saat diterbitkan. Kemudian struktur jurnal, yang pertama judul. Sebuah karya ilmiah tulis harus memiliki judul yang tepat dan jelas. Kemudian abstrak, berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap keseluruhan isi karya, namun bukan penarikan kesimpulan dari isi jurnal. Kemudian pendahuluan berisi mengenai sekilas dari tema yang sedang diangkat. Kemudian bahan dan metode berisi tentang tahapan percobaan yang telah dilakukan penulis. Kemudian hasil, penulis memberikan informasi tulisan yang terbilang cukup singkat. Kemudian pembahasan jurnal menjelaskan data yang telah ditampilkan tadi secara teks deskripsi. Kemudian kesimpulan, setelah mengulas seluruh isi jurnal yang telah ditulis dengan baik, tahapan selanjutnya adalah membuat kesimpulan dari seluruh isi jurnal. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka ditulis pada bagian belakang halaman. Bagian ini berisi data-data buku atau literatur yang digunakan sebagai bahan rujukan. Kemudian jenis-jenis jurnal.
Yang pertama, jurnal cetak. Jurnal cetak merupakan jenis jurnal yang ditulis oleh beberapa penulis dan disebarkan dengan melalui hasil cetak. Yang kemudian jurnal online. Jurnal online adalah jurnal yang seperti halnya jurnal cetak, akan tetapi hasilnya di-online-kan. Kemudian jurnal lokal. Jurnal lokal merupakan penanaman yang diadakan untuk mewakili jurnal-jurnal yang dipublikasi oleh sebuah institusi dengan para penulis yang berasal dari pihak institusi itu sendiri. Kemudian jurnal nasional. Jurnal nasional merupakan jenis jurnal yang ditulis oleh beberapa penulis luar negeri serta diperiksa oleh pembaca dari luar negeri pula. Jurnal internasional merupakan jenis jurnal yang menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Fungsi jurnal. Fungsi jurnal adalah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilakukan salah satunya dengan temuan penelitian, kritik terhadap temuan penelitian, pembentukan konsensus, dan temuan baru. Kemudian jurnal internasional bereputasi. Jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang kedua, proposal. Yang dimaksud dengan proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan sesuatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Kemudian pengertian proposal menurut para ahli. Kata proposal sendiri berasal dari bahasa Inggris to propose yang artinya mengajukan. Berikut pengertian proposal menurut pendapat para ahli sebagai berikut. Menurut KBBI, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rencana kerja. Menurut Triad, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Jenis-jenis proposal. Adapun untuk jenis-jenis proposal pada umumnya proposal dibagi ke dalam 4 jenis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, proposal bisnis. Merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha, bisa juga untuk berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Kemudian proposal proyek merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan, berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersial. Kemudian proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademisi seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Kemudian proposal kegiatan. Proposal jenis ini sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perseorangan, misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. Kemudian jenis proposal berdasarkan bentuknya. Jenis proposal berdasarkan bentuk dibagi ke dalam 3 jenis diantaranya, yaitu proposal. Yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat meningkat, terdiri dari 3 bagian diantaranya, yaitu bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian proposal non-formal. Proposal ini tidak seperti proposal formal yang lengkap, biasanya disampaikan hanya dalam bentuk surat. Kemudian proposal semi-formal, isinya tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal. Kemudian struktur proposal. Yang pertama, sampul. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, nama kegiatan. Yang keempat, kelima, tujuan. Yang keenam, jenis kegiatan atau cara kegiatan. Yang ketujuh, sarana promosi. Yang kedelapan, estimasi anggaran. Dan yang kesembilan, penutup. Kemudian tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu untuk mendapatkan bantuan dana, 2 untuk mendapatkan dukungan, 3 untuk mendapatkan perizinan. Kemudian fungsi proposal yaitu yang pertama, untuk melakukan penelitian dan yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Kemudian dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Kemudian manfaat proposal yaitu menjadi sarana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertai. Skripsi atau tugas akhir adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mendapatkan gelar sarjana dari perguruan tinggi. Skripsi itu suatu karya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan atau sesuatu yang didapat dari pertanggungjawaban secara ilmiah dan dikerjakan menurut aturan-aturan dan tata cara tertentu. Kemudian tesis adalah tugas akhir jenjang magister atau S2. Tesis adalah salah satu karya ilmiah tertulis yang disusun secara individu berdasarkan hasil penelitian empiris untuk dijadikan bahan kajian akademis. Kemudian disertai. Disertai adalah karya tulis ilmiah akhir seorang mahasiswa dalam penyelesaian program S3. Disertai merupakan bukti kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan penemuan baru dalam program ilmu yang dipilih oleh seorang mahasiswa S3. Perbedaan skripsi, disertai, dan tesis. Skripsi, tesis, dan disertai adalah 3 jenis tugas akhir yang berbeda. Bukan hanya sekadar jenjang pendidikan saja, tetapi juga mencakup kualitas isi dokumen tertulis Faktor yang membedakan yaitu yang pertama, jenjang pendidikan. Seperti diketahui, skripsi adalah tugas akhir yang dibuat untuk meraih gelar sarjana, sementara tesis merujuk pada karya ilmiah tertulis jenjang magister atau pasca sarjana S2.
disertai merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa yang hendak menyelesaikan program doktoral atau SD. Kemudian permasalahan yang diangkat. Kedalaman permasalahan yang diangkat juga bisa jadi pembeda jelas antara ketiganya. Skripsi mengangkat masalah yang bersumber pada pengalaman empirik dan bersifat tidak mendalam. Tesis juga dapat berasal dari pengalaman empirik tapi bersifat mendalam dan teoritis, disertai berangkat dari kajian teoritis dengan dukungan fakta empirik sehingga permasalahan yang digali sangat mendalam dan spesifik. Kemudian proses penulisan. Proses penulisan berkaitan erat dengan kemandirian penulis saat mengerjakan tugas akhir. Kemudian bobot karya ilmiah tulis. Dari sudut pandang akademik, skripsi merupakan bobot ilmiah pada tingkat rendah hingga sedang. Tesis menempati bobot ilmiah yang sedang sampai tinggi dan adanya pengembangan dan pendalaman teori serta penelitian yang dilakukan. Disertai mempunyai bobot ilmiah tertinggi sehingga mahasiswa wajib menentukan teori baru atau terobosan lain untuk memperkaya bidang yang digelutinya. Kemudian cara pemaparan. Dari bobot ilmiah pasti kamu bisa memperkirakan seperti apa cara pemaparan masing-masing tugas akhir. Skripsi biasanya dominan pemaparan deskriptif. Tesis dipaparkan dengan analisis dan deskriptif. Sementara itu pemaparan disertai biasanya bersifat analisis sehingga benar-benar mengupas tuntas permasalahan yang diusung. Kemudian model analisis dan jumlah rumusan masalah. Dengan metode analisis rendah sampai sedang, jumlah rumusan masalah yang diangkat skripsi berkisar 1 sampai 2 masalah saja. Untuk menyelesaikan tesis, paling tidak mahasiswa harus siap menemukan 3 rumusan masalah yang dipakai model analisis tingkat sedang hingga tinggi. Artinya disertai menggunakan model analisis tinggi dengan lebih dari. Kemudian metode statistik yang digunakan. Secara umum skripsi banyak menggunakan uji kualitatif atau uji deskriptif. Uji statistik non parametrik, uji statistik parametrik, uji hipotesis asosiatif, dan uji hipotesis komparatif. Jenjang pembimbing dan penguji. Pembimbing dan penguji minimal memiliki gelar magister. Untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi, untuk pengharapan tes, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan maupun penguji dari doktor dan magister berpengalaman, sementara pada pembuatan disertai profesor dan doktor berpengalaman mengambil peran tersebut. Kemudian keaslian penelitian. Skripsi dapat berupa replika penelitian yang sudah ada tetapi mengangkat tema yang berbeda. Tesis mengutamakan keaslian penelitian, sedangkan disertai harus asli alias belum pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian publikasi penelitian. Skripsi minimal memiliki 20 daftar pustaka sehingga dapat dipublikasikan dalam lingkup internasional kampus dan nasional. Tesis harus mempunyai minimal 40 daftar pustaka dan sebaliknya hasil penelitian dipublikasikan minimal skala nasional. Disertai harus mengandung minimal 60 daftar pustaka agar dapat dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Baik, terima kasih Saudari Hesley atas pemaparan materinya. Selanjutnya, jenis genre makro yang lainnya ada iklan dan brosur yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, di mana iklan dan brosur ini merupakan pesan-pesan penjualan yang paling mengandung teks persuasi yang diarahkan kepada calon pembeli yang paling potensial atas produk atau jasa tersebut. Nah, untuk jenis-jenis iklan ini ada 2. Yang pertama, iklan institusi, yaitu iklan untuk meningkatkan citra usaha, organisasi, dan instansi. Kalau teman-teman biasa lihat mungkin di televisi ada iklan tentang Pertamina. Nah, yang kedua ada jenis iklan yaitu iklan produk. Nah, ini seperti yang biasa kita lihat banyak sekali, yaitu untuk mempromosikan manfaat serta informasi produk. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis brosur ini tergantung dari berdasarkan brosur tersebut berbentuk seperti apa. Nah, contohnya ada brosur lipat, ada leaflet, ada booklet, dan poster. Untuk penjelasannya mungkin teman-teman bisa lihat langsung di makalah yang sudah kami paparkan. Nah, untuk tujuan iklan dan brosur sendiri ini yaitu untuk memberi informasi, mengajak, meningkatkan, dan mengingatkan nilai, serta mewakili dalam penjualan. Genre makro selanjutnya adalah berita. Nah, berita ini sendiri adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau laporan atau pemberitahuan atau pengumuman. Nah, contohnya ini ada pada berita kasus Verdi Sambo, dan sudah saya paparkan gambarnya di PPT. Nah, untuk jenis-jenis berita lainnya mungkin teman-teman sering lihat di koran, ada juga di televisi, secara langsung kita dapat lihat, dan juga di handphone. Nah, untuk tujuan berita sendiri adalah untuk menyampaikan informasi penting yang layak dikonsumsi dan halayak umum. Nah, untuk strukturnya ini terisi dari judul, terus lead atau pembuka,
dan isi berita. Nah, di mana isi berita ini berisi semua fakta faktual dan juga keterangan penulis. Selanjutnya ada ulasan buku. Nah, ulasan buku ini menurut KBBI adalah kupasan, tafsiran, atau komentar, atau ulasan juga dapat disebut dengan review. Nah, untuk strukturnya itu terbagi menjadi orientasi atau yang menerangkan gambaran umum. Ada tafsiran berisi penjelasan dan juga detail. Yang ketiga ada evaluasi, yaitu pandangan dari penulis terkait hasil karya yang diulas tersebut. Yang terakhir ada rangkuman yang merupakan kesimpulan dan ulasan pada sebuah karya. Untuk ulasan buku sendiri bertujuan untuk mengajak pembaca berpikir, memberi pertimbangan, memberi informasi, memudahkan pemahaman, membandingkan karya, membantu pembaca mengenai gambaran umum. Jadi, ulasan buku ini sebelum kita beli dapat kita baca dulu untuk memberikan kita gambaran seperti apa isi buku tersebut. Jenis dari genre makro yang terakhir adalah buku. Nah, di mana buku ini adalah kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Nah, untuk ini ada contohnya di sini yang saya masukkan adalah sejarah dunia, buku sejarah dunia yang disembunyikan. Nah, di mana strukturnya itu terdiri dari cover dan juga isi buku. Nah, untuk cover ini juga ada beberapa jenis di bagian dalamnya, di mana ada cover depan, ada cover belakang, ada punggung buku, ada endorsement, dan juga ada lidah cover. Nah, untuk isi bukunya ini tentu saja ada pertama yaitu pendahuluan. Selanjutnya juga ada judul, ada bab-babnya, ada penomoran bab atau yang kita kenal dengan daftar isi, ada alinea perincian, ada kutipan, ada ilustrasi, judul lelar, dan juga inisial. Inisial yang dimaksud ini adalah kata-kata kunci yang paling banyak dan paling mendominan dalam buku tersebut. Nah, tujuan buku sendiri ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya dan mengakhiri juga untuk jenis-jenis genre makro. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis dari genre mikro yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Faisal. Kepada Saudara Muhammad Faisal, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator memberikan kesempatan untuk saya untuk melanjutkan materi ini. Adapun materi selanjutnya ada teks deskripsi. Teks yang dinamakan ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Adapun jenis-jenis teks deskripsi yaitu deskripsi subjektif, yang kedua deskripsi spatial, yang ketiga deskripsi objektif, yang keempat deskripsi imajinatif, yang terakhir ada deskripsi faktual. Adapun struktur teks deskripsi yaitu yang pertama judul, yang kedua identifikasi, yang ketiga deskripsi, dan keempat kesimpulan. Manfaat dari teks deskripsi yaitu menggambarkan objek secara terperinci dan subjektif. Selanjutnya ada teks narasi. Bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Adapun jenis-jenis teks narasi yaitu narasi ekspositorik, menceritakan peristiwa yang dialami oleh seseorang. Yang kedua narasi artistik, menggunakan beberapa kata terselubung. Ketiga itu narasi sugestif, menanamkan atau mengembangkan sugestif kepada pembaca. Yang keempat narasi informatif, memperluaskan wawasan pembaca mengenai suatu kisah. Adapun struktur teks narasi yaitu orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan keempat koda. Manfaat dari teks narasi itu menceritakan kisah melalui peristiwa, memperluas berpengetahuan dalam peristiwa. Selanjutnya itu ada teks prosedur. Teks yang menyajikan pemaparan penjelasan tentang cara melakukan sesuatu dengan rinci dan detail serta sesuai urutan. Adapun jenisnya yaitu prosedur. Yang pertama prosedur sederhana yaitu langkah-langkahnya tidak terlalu rumit dan mudah. Yang kedua itu prosedur kompleks, 2 atau 3 langkah saja. Yang terakhir yaitu teks protokol, berdiri dari banyak langkah. Adapun strukturnya itu yang pertama judul, pengantar, bahan dan alat, dan tahap prosedur. Adapun manfaat dari teks prosedur itu
memberi langkah melakukan suatu pemberi gambaran melakukan suatu pemberian pedoman. Baiknya, terima kasih, itu saja yang materi bisa sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Faisal atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan membahas genre mikro lainnya yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Riko Romis. Kepada Saudara Muhammad Riko Romis, saya persilakan. Teks lekon yang menceritakan kembali pengalaman masa lalu secara kronologis dengan maksud untuk memberi informasi dan menghibur pembaca. Denis, lekon pribadi, cerita orang yang si penulis terlibat langsung. Lekon faktual, memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah. Lekon imajinatif, dengan lebih detail sehingga pembaca bisa membayangkan. Struktur, orientasi urutan peristiwa. Orientasi manfaat, memberikan gambaran peristiwa lampau sehingga dapat mengambil manfaat dari peristiwa tersebut. Teks eksplanasi, berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Ciri-ciri, strukturnya sesuai memuat fakta, bersifat informatif. Struktur, penataan umum, urutan, sebab, akibat, dan interpretasi. Manfaat, memberi informasi dan fakta sebenarnya tanpa terikat tahayul. Teks eksposisi, sebuah bentuk teks atau tulisan yang memuat tentang informasi maupun pengetahuan. Denis, teks eksposisi ada pada dasarnya memiliki bentuk seperti sebuah retorika yang mana dapat digunakan untuk menjelaskan tentang uraian ilmu pengetahuan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan. Struktur, tesis, rangkaian, argumen, penegasan ulang. Manfaat, menyampaikan penerangkan, menguraikan, mengungkapkan gagasan topik. Teks eksplanasi, berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu, pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Ciri-ciri, struktur sesuai memuat fakta, bersifat informatif. Struktur, penataan umum, urutan, sebab akibat, dan interpretasi. Manfaat, memberi informasi dan fakta sebenarnya tanpa terikat takhayul. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Muhammad Riko Romis atas pemaparan materinya. Kita lanjut ke jenis genre mikro lainnya yang akan dibahas oleh pemateri terakhir, yaitu saudari saya yang terkasih, Saudari Wira Buana. Kepada Saudari Wira, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi jenis genre mikro selanjutnya, yaitu teks persuasi. Teks persuasi memaparkan gagasan yang menyertakan alasan untuk meyakinkan pembaca dan diikuti ajakan serta rayuan agar pembaca mau mengikuti kehendak penulis. Adapun struktur dari teks persuasi, yang pertama pengenalan isu, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga ajakan, dan yang keempat penegasan. Manfaat teks persuasi yaitu untuk membujuk dan mengajak para pembaca serta pendengar
agar mengikuti keinginan sang penulis. Jenis genre mikro selanjutnya yaitu teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal terkait pro dan kontra, yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan. Adapun jenis-jenis teks diskusi, yang pertama yaitu seminar. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis dengan tujuan untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan memecahkan masalah hingga memerlukan interaksi peserta dengan seorang guru besar atau cendekiawa. Yang kedua yaitu sarasehan. Sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu simposium. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan peserta dan pengunjung. Yang keempat yaitu diskusi panel. Diskusi panel merupakan forum tukar pikiran yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu masalah tertentu yang dipersiapkan. Dan yang kelima yaitu kongres. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi, biasanya politik, sosial, profesi, dan bisnis untuk mendiskusikan sesuatu agar dapat mengambil keputusan. Adapun struktur penyusun teks diskusi, yang pertama yaitu isu, yang kedua argumen mendukung, yang ketiga argumen menentang, dan yang keempat kesimpulan. Adapun manfaat dari teks diskusi yaitu membicarakan masalah dan menemukan solusi. Jenis genre mikro terakhir yaitu teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks berisi alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, dan gagasan. Adapun struktur dari teks argumentasi yaitu pendahuluan, badan argumen, dan kesimpulan. Manfaat dari teks argumentasi yaitu untuk mengungkapkan pandangan, mempengaruhi tingkah laku, menarik perhatian, dan bukti kebenaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Wirabuana atas pemaparan materi terakhirnya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini, yaitu kesimpulan yang dapat saya tarik adalah teks akademik atau teks ilmiah adalah teks atau laporan yang diterbitkan dengan memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah dan juga etika keilmuan yang dikukuhkan dan mengikuti fakta hasil keilmian. Teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan juga artikel kimia. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing di dalamnya menaungi genre-genre mikro lainnya. Contoh genre mikronya seperti teks deskripsi, teks prosedur, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan juga teks diskusi. Nah, di mana genre makro ini adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan genre mikro ini adalah subgenre yang lebih kecil dan terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Umumnya teks akademik bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi kaidah dan juga etika. Sedangkan tujuan lain dari teks akademik ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk seseorang dapat meningkatkan ilmu informasinya. Baik, dengan penutupan kesimpulan tadi, terselesaikannya diskusi kita pada hari ini. Harapan saya semoga apa yang kami sampaikan, kami paparkan dapat bermanfaat dan bisa dijadikan sumber pengetahuan baru bagi kita semua. Kami menyadari bahwa makalah kami ini masih banyak kesalahan dalam menyusun materi, namun kami menerima kritik dan juga saran serta pertanyaan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan atau kumpulkan pertanyaan di forum Syamok. Jadi berikut saja, itu saja pemaparan materi dari kami. Terima kasih.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.